lemes banget. Bingung nih mau bikin media pembelajaran apa ya. Sudah deadline. Nggak tahu mau bikin apa. Lemes deh. Kenapa lemes? Daripada lemes, kita bikin aja medianya. Tada! Lemes. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Dela Menita Salsabila Faisal dari Prodi PBI 6 NIM 232006. Nah, kali ini saya akan membuat sebuah media dan saya akan mempraktekannya media tersebut. Ini dia media saya, yaitu lemas. Apa sih lemas itu? Kok tadi mbaknya lemes banget ya? Kira-kira kenapa? Daripada lemes-lemes, bikin aja medianya lemas. Nah, lemas itu adalah singkatan dari lemari wawasan. Nah, topik pembelajaran kita atau MK kita adalah vocabulary for high learners, for senior high school ya. Nah, biasanya anak-anak SMA itu gampang banget bosen sama yang namanya media pembelajaran yang biasanya kayak cuma diterangin di papan seperti itu. Nah, media ini yang saya buat hadir untuk memberikan nuansa dan suasana baru yang lebih menyenangkan dan bisa menambah wawasan untuk murid-murid. Nah, di sini lemarinya bisa kita buka ya teman-teman. Tada! Saya akan menjelaskan cara pemakaiannya. Ini pintu pertama dan ini adalah pintu kedua. Saya akan mendekat. Nah, materi pembelajaran saya. Sebentar. Nah, materi pembelajaran saya adalah tentang fairy tale. Ini muatan pelajaran kelas 11 bahasa Inggris kurikulum Merdeka Belajar. Jadi sudah saya sesuaikan dengan kurikulum yang sekarang sedang berlaku. Seperti itu. Nah, ini dia. Fairy tale ini di bab kedua. Seperti ini. Ini ada gambarnya dan tulisannya fairy tale. Oke, kita buka di lemari pertama. Apa sih isinya lemari pertama? Kita ambil dulu. Nah, jadi di media ini ada beberapa lemari ya guys, ada beberapa rak seperti itu. Ini saya mundur, saya jelaskan. Ada 1, 2, 3, dan 4 rak. Yang pintu kiri dan kanan bisa diisi seperti ini gantungan, nanti ada media-medianya seperti itu. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu dulu dari isi di dalam rak tersebut. Ini isi dari rak yang pertama. Apa sih isinya? Nah, isinya adalah tentang fairy tale. What is a fairy tale? A fairy tale is a short story set in a typically magical realm, with human characters as well as other worldly beings, like witch and wizard. The heroes of the stories often face improbable scenarios against evil villains. While most fairy tales are written stories, some have been passed down verbally from generation to generation. Nah, fairy tale itu cerita dongeng ya. Pasti anak-anak itu nggak ada yang asing sama dongeng-dongeng. Nah, dongeng itu biasanya sangat menyenangkan, apalagi ada berbentuk film, biasanya juga difilmkan seperti itu, seperti Frozen, Anna, Elsa, like this. Terus yang kedua, where do fairy tales come from? Dari mana fairy tale berasal? The term fairy tale originally emerged as folk tales, written for the Europe aristocratic set in the 17th century, starting with the publication of Charles Perrault's Histories, Our Contest to Thames Peace. Jadi awal mula adanya fairy tale atau dongeng ini, awal mulanya ada itu di Eropa tahun 1700-an
atau 1800-an. Nah, dongeng itu terus dikembangkan sampai sekarang dan disukai oleh semua kalangan karena ceritanya yang asyik dan juga tidak monoton. Bisa sebagai media pembelajaran juga. Nah, fairy tale ini masuk ke dalam naratif teks. Selanjutnya, di baris kedua ini ada struktur teks naratif yang juga berkaitan dengan fairy tale. Nah, struktur teks naratif itu ada beberapa, yaitu yang pertama orientation. Orientation berarti pengenalan. Pada paragraf awal naratif teks biasanya berisi perkenalan tokoh dan latar yang terlibat dalam isi cerita. Nah, yang kedua complication. Complication ini menceritakan terkait awal mula masalah suatu peristiwa atau kejadian. Paragraf pertama itu isinya problem, paragraf kedua isinya konflik. Oke, saya lanjut menjelaskan di bagian kedua yang tadi struktur teks. Setelah complication, struktur teksnya itu adalah resolution. Nah, setelah resolution yang terakhir adalah coda. Setelah coda, ini ada yang di rak bagian ketiga. Ini saya ambil sudahan. Ini adalah contoh dari fairy tale-nya yang saya sesuaikan dari isi dari buku kelas 11 kurikulum Merdeka Belajar ini. Nah, judul fairy tale-nya adalah The Ghost Girl. Setelah di rak ketiga ini contoh fairy tale-nya, yang di rak keempat ini adalah contoh game-nya. Saya tidak perlu membukanya, tapi saya akan langsung menjelaskan contoh permainannya. Nah, permainannya itu kelasnya akan saya bagi menjadi beberapa kelompok. Nah, setiap kelompok nanti akan maju satu persatu bersamaan ya. Misalnya kelompok ABC maju satu orang, satu ke depan semua gitu. Nanti kalau udah maju, gantian yang temennya yang belum maju itu maju yang di belakangnya tadi. Nah, gamenya seperti apa? Nanti papannya akan saya bagi menjadi beberapa bagian sesuai kelompok yang ada. Misalnya dapat kelompok ya papannya saya bagi menjadi 4. Saya garis seperti itu. Nah, kalau saya menyebutkan satu kata, misal ini untuk menambah vocab ya, karena MK-nya kan vocabulary media for high learners. Misal nih, saya menyebutkan house. Nah, perwakilan yang muncul tadi menuliskan satu kata yang ada di dalam rumah. Misalnya di dalam rumah itu ada fan, kipas. Tulis kipas. Kalau di rumah ada table, tulis table. Ada dishwasher, tulis dishwasher. Ada air fryer, tulis air fryer gitu. Satu orang satu kata ya. Nanti kalau udah nulis, gantian kelompok yang belum maju ke depan. Kalau misalnya saya bilang care, nah di dalam care itu ada apa? Ada kursi, ada jok, ada setir gitu. Nah, permainannya seperti itu. Nah, kelompok yang bisa dapat kata paling banyak, bisa menjawab semuanya, nah itu yang akan menjadi. Oke, lanjut ke pintu dari lemas. Nah, saya akan menunjukkan dari pintu yang sebelah kanan terlebih dahulu. Nah, di pintu yang kanan ini ada kayak cantolan seperti ini atau gantungan. Biasanya dalam lemari kan ada ya kayak gini buat naruh kaos kaki. Ya, yang di pintu sebelah kanan ini isinya kertas kecil seperti ini, bisa dilihat. Nah, ini isinya adalah soal-soal question, tugas untuk siswa. Bisa dikerjakan di rumah atau di sekolah, tergantung nanti saya mau menyuruh kerja di sekolah atau di rumah. Nah, tugas ini masih berkaitan tentang fairy tale yang saya berikan tadi tentang The Ghost Girl. Nah, ini tuh juga pertanyaannya ya seputar itu aja. Kayak apa sih yang kalian pahami dari situ? Kata-kata sulit apa? Terus siapa pemainnya? Seperti itu. Nah, yang di pintu sebelah kiri ini ada sedikit ilmu pengetahuan. Nah, ini kita tarik ya, yang panjangnya ini seperti ini. Kita tarik.
tuh panjang sekali. Sebentar. Nah, seperti ini adalah gambar Nyi Roro Kidul. Nah, Nyi Roro Kidul ini termasuk kategori cerita apa? Cerita mit atau mitos, karena sebagian orang di pesisir selatan pantai Jawa itu mempercayai kalau adanya Nyi Roro Kidul, tapi juga ada sebagian masyarakat yang tidak percaya dengan adanya Nyi Roro Kidul, sehingga Nyi Roro Kidul ini termasuk ke dalam kategori mitos. Yang kedua ini adalah Princess Ariel, juga pangeran atau raja. Ini termasuk cerita fairy tale. Nah, yang ini Lutung Kasarung, ini termasuk folklore atau cerita rakyat, cerita yang berkembang di masyarakat, seperti Timun Mas, Keong Mas, itu juga folklore. Terus ini ada kelinci dan juga kura-kura. Nah, ini kelinci dan kura-kura itu masuknya ke fable. Biasanya disukai sama anak kecil-kecil ya, karena hewan itu lucu-lucu. Terus yang terakhir ini adalah Candi Prambanan dan juga Roro Jonggrang. Nah, Roro Jonggrang ini masuknya ke dalam legenda. Legenda berdirinya Candi Prambanan, seperti itu. Masuknya ke dalam legenda, beda sama Nyi Roro Kidul ini yang mitos. Kalau legenda itu ada yang legenda itu lebih ke asli lah, intinya asal mula suatu daerah gitu ya, itu juga termasuk ke dalam legenda. Nah, sekian dari lemas saya yang saya buat, agar videonya tidak terlalu lama karena memorinya penuh. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya tadi ada kata-kata yang salah dan juga kurang berkenan atau kurang enak. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas partisipasinya telah menonton video saya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.